Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hifni Jafar, calon guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Inde, asal SMA Negeri Pulau Inde. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan rekan guru yang merupakan anggota komunitas praktisi SMA Negeri Pulau Inde. Silakan Pak, perkenalkan. Ya, nama saya Sukri Mahdin. Saya adalah staf pengajar di SMA Negeri Pulau Inde dan juga rekan kerja dari Pak Hifni Jafar. Baik Pak, di sini saya akan melakukan wawancara menyangkut tentang konsep-konsep prinsip dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada kasus yang saya bacakan. Kasus ini dialami oleh Ibu Tati. Kasusnya sebagai berikut. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja dari Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin, cenderung galak. Pada sisi lain Ibu Tati juga pekerja keras. Nah, suatu hari Anda dan orang juga sangat menghargai Ibu. Jadi suatu hari Anda mendengar, kalau seandainya Pak Sukri mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk mencari tangisan tersebut. Ternyata murid tersebut berlutut di atas bebatuan, jadi sambil berlutut beralaskan batu. Sekolah yang sangat panas, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Nah, Anda melihat Ibu Tati tanpa tidak menghiraukan tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini pendapat dari Pak Sukri. Pertanyaan pertama, apa yang harus Pak Sukri melakukan? Baik, melihat dengan kejadian tersebut, seandainya realitanya terjadi pada kita, ini untuk mengambil keputusannya. Tentu yang kita lakukan, apa yang kita lihat, yang pertama adalah kita melakukan pendekatan dalam hal ini kita bertanya langsung kepada siswa, karena kasus di sini ada siswa yang berlutut di luar kelas di bebatuan di terik matahari. Yang pertama, sebagai seorang pendidik, saya harus melakukan pendekatan dan bertanya langsung terhadap siswa tersebut apa dan bagaimana sehingga bisa terjadi, sehingga siswa yang bersangkutan berada di luar dan mendapatkan sanksi yang demikian. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apakah bisa guru lain dapat menginterupsi Ibu Tati sesuai dengan wewenangnya, dalam hal ini wali kelas? Apakah bisa wali kelas itu menginterupsi Ibu Tati seandainya melihat anak walinya diperlakukan seperti yang dilakukan oleh Ibu Tati? Baik, ini berbicara kapasitas. Kita kalau bertanya apakah bisa melakukan instruksi, kembali kepada wewenang. Jika keberadaan kita, wewenang kita sebagai seorang wali kelas, tentu kita punya kapasitas. Kita bisa memberikan instruksi sesuai dengan kapasitas, tapi dengan pendekatan yang baik dan bijaksana, sehingga satu sisi Ibu Tati ini tidak tersinggung dan kita juga merasa tidak terpojokkan karena kasus ini adalah siswa kita sendiri. Pendekatan yang kita maksud di sini adalah pendekatan persuasif, di mana ada pendekatan persuasif antara guru dengan guru, dan kapasitasnya sebagai guru kelas dan guru wali kelas dengan guru mata pelajaran. Secara administratif tentu wali kelas bertanggung jawab semua di dalam kelasnya, termasuk siswa itu sendiri. Saya rasa untuk instruksi bisa,
dengan pendekatan yaitu pendekatan persuasif. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, seandainya Pak Sukrim melihat langsung apa yang Ibu Tati lakukan, kira-kira apa yang Pak Sukrim lakukan seandainya melihat langsung posisi kasusnya? Baik, kalau seandainya kita melihat langsung, tentu kita akan berkomunikasi, diajak bermusyawarah, kita ambil tindakan, kemudian kita berbicara, tentu bukan di tempat yang terbuka. Kita membutuhkan ruangan khusus, 4 mata, atau dengan siswa tersebut. Tapi saya rasa menurut pandangan saya bahwa ketika kita melihat langsung, tentu kita mengajak bicara secara langsung juga di ruangan khusus, sehingga kita dapatkan informasi-informasi, mendapatkan solusi-solusi yang baik. Baik, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Pak. Dalam kondisi kasusnya Ibu Tati ini, jika Pak Guru melihat langsung, apa yang Pak lakukan? Baik, jika kondisinya seperti itu dan kita melihat secara langsung, apa yang kita lakukan? Jadi yang kita lakukan adalah kita bangun komunikasi. Tentu yang pertama kita panggil Ibu Tati ini, kita ajak berdialog secara intensif di ruang khusus, sehingga kapasitas kita sebagai seorang guru, ideologinya, pemikirannya satu guru dengan satu guru tentu bertentangan, tapi mari kita carikan jalan tengahnya di ruangan khusus saja secara profesional. Nanti kapasitas kita dan wibawa kita di depan siswa juga tidak begitu rendah. Kemudian yang kedua adalah dalam hal kita berkomunikasi, tentu yang harus kita ingatkan kembali, karena sahabat kita mungkin keliru, bahwa untuk mencerdaskan anak bangsa tidak semestinya kita menggunakan dengan disiplin yang berbau kekerasan, tapi mendidik dengan cara berdisiplin tapi mengandung nilai-nilai yang edukatif. Misalnya ketika siswa ini malas, tentu yang kita ambil adalah berikanlah sanksi yang ringan, tapi ada nilai kapoknya dari siswa dan ada nilai edukatifnya. Ambil contoh, ketika siswa ada yang malas, tidak melaksanakan tugas dan lain sebagainya, tentu bukan dengan cara tegas seperti wataknya seorang Ibu Tati, tapi berikanlah tugas atau sanksi yang edukatif, misalkan membersihkan lingkungan segala macam, membersihkan kaca, membersihkan ruang guru, sehingga ada nilai kapoknya. Dan ada yang kedua, nilai evaluasi dari seorang siswa. Ketika dia melaksanakan sanksinya, dia bisa merasakan bahwa inilah yang saya rasakan. Jadi kesimpulannya adalah kita mengambil tindakan, komunikasi, dan mengingatkan kembali kepada teman kita. Untuk pertanyaannya yang terakhir buat Pak Sukrimnya, dapatkah Pak Sukrim menginstruksi langsung kepada Ibu Tati mengapa dan bagaimana? Baik, dapatkah kita menginstruksi secara langsung kepada Ibu Tati? Kita yang pertama adalah alasan yang pertama, kita bisa menginstruksi secara langsung, bisa juga, tapi kita harus memahami kewenangan kita. Kewenangan kasus di sini adalah yang melihat langsung adalah seorang wali kelas. Bisa saja, itu pertanyaan yang pertama, jawaban yang pertama. Yang kedua adalah kita menginstruksikan dengan memberikan solusi, sehingga teman kita tidak tersinggung dan kita juga puas, siswa ini merasa tidak pada posisi yang terjepit. Bahwasannya kita memberikan sanksi adalah tujuannya ada 3. Siswa merasakan kapok, kemudian tercapainya tujuan kita, program kita, yang terakhir tadi ada evaluasi dari siswa. Jadi dengan pertanyaan tadi kita bisa saja memberikan instruksi, dan alasannya kita tahu kewenangan kita seperti apa, sehingga tidak bisa mengambil alih
kapasitas teman kita. Saya rasa seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Sukrin atas pendapatnya menyangkut kasus dari Ibu Guru tadi. Terima kasih Pak Sukrin atas waktunya. Ya, sama-sama. Demikianlah wawancara kami hari ini bersama Pak Sukrin dari kasusnya Ibu Tati. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap guru pasti mengalami permasalahan di sekolah, dan apa yang Pak Sukrin sampaikan dalam wawancara ini semoga menjadi acuan bagi kita dalam mengambil langkah-langkah ketika kita mengalami masalah dengan siswa di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.